Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arya Setia Pratama dan NPM 221506134. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Lampung angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempraktikkan mengenai bagaimana cara memanajemen paket dan perangkat lunak pada sistem operasi Linux, khususnya yaitu Ubuntu Desktop. Nah, oke, mungkin yang ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Pak Puput. Oke, mungkin langsung kita gas aja ke praktiknya. Jadi, untuk yang pertama yaitu teman-teman diharuskan untuk login ke Ubuntu teman-teman masing-masing. Oke, saya sudah masuk. Nah, kemudian selanjutnya yaitu teman-teman perlu untuk membuka terminal dari Ubuntu teman-teman dengan cara klik Ctrl ditambah Alt ditambah T. Ctrl Alt T. Nah, kemudian kita geser ke tengah untuk mudah dalam diakses, dilihat. Nah, kemudian kita langsung saja ke praktiknya. Jadi praktik yang pertama yaitu bisa teman-teman lihat di layar teman-teman. Yang pertama yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen paket. Nah, jadi manajemen paket itu merupakan untuk mengelola paket-paket yang tersedia atau terdapat di dalam sistem operasi Ubuntu kita. Nah, jadi perintah yang digunakan itu bernama apt, di mana merupakan singkatan dari Advanced Package Tool, di mana perintah yang kuat dan serbaguna untuk mengelola paket perangkat lunak di sistem Linux Debian. Nah, Debian ini nanti di dalamnya itu terdapat Ubuntu. Jadi Ubuntu itu anakan dari Debian. Nah, salah satunya itu yang pertama untuk memperbarui repository paket. Nah, untuk memperbarui repository paket, kita menggunakan apt update. Nah, jadi sebelum kita memperbarui repository yang terdapat pada sistem operasi kita secara lokal, kita diharuskan untuk melakukan update terlebih dahulu sehingga repository yang terdapat dalam komputer kita itu merupakan yang sudah terbaru, paling baru gitu. Oke, caranya yaitu sudo apt update. Oke, enter. Kita masukkan password karena harus menggunakan super user. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, setelah selesai, kita langsung lanjut ke mengenai percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai instalasi paket. Jadi, untuk instalasi paketnya, yaitu kita akan menginstal paket aplikasi nantinya dalam prakteknya dengan cara sudo apt install nama paket. Nah, di sini saya akan menginstal paket NeoFetch. Nah, di mana NeoFetch itu merupakan aplikasi untuk monitoring hardware yang kita gunakan dalam sistem operasi kita itu. Sistem operasi Ubuntu kita. Jadi sudo apt install NeoFetch. Oke. Kita enter. Nah, kita install. Oke. Kita tunggu proses instalasinya, teman-teman. Jadi teman-teman bebas sebenarnya mau menginstal aplikasi apapun itu. Nah, pada percobaan kali ini kita bersama-sama untuk menginstal paket aplikasi NeoFetch. Nah, setelah kita install nanti coba kita jalankan aplikasi tersebut. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, jadi sebelumnya ya saya ulang sedikit. Sebelumnya kita ketikkan sudo apt install NeoFetch, kemudian klik enter. Nah, karena sudah terinstall tadi, kita langsung saja coba jalankan dengan cara kita panggil aplikasinya NeoFetch. Nah, ini bukti telah terinstall. Jadi untuk monitoring nih, seperti OS-nya, host-nya, kernel-nya, uptime, resolusi, dan lain sebagainya terkait yang berkaitan dengan Ubuntu kita itu terdapat di sini, teman-teman. Oke, kita clear terlebih dahulu untuk lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, jadi untuk percobaan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk memperbarui paket. Nah, ini lanjutan dari update paket tadi melalui sudo apt update. Sekarang dilanjut dengan sudo apt upgrade. Nah, caranya kita ketikkan saja langsung sudo apt upgrade. Oke.
Ini nantinya perintah-perintah yang paling sering teman-teman gunakan ketika teman-teman emang menggunakan Ubuntu ataupun Linux yang lain, yaitu proses update dan proses upgrade gitu teman-teman, untuk memperbarui repositori yang terdapat dalam lokal kita untuk terus terupdate atau terbaru sesuai dengan updatean di servernya teman-teman. Oke, kita clear untuk lanjut ke percobaan selanjutnya. Percobaan selanjutnya itu ada pembaruan seluruh sistem teman-teman. Oke, untuk pembaruan seluruh sistem, kita bisa nanti kita gunakan untuk mengambil versi terbaru dari semua paket yang terinstall dalam sistem kita. Nah, caranya yaitu ada sudo apt disk upgrade. Oke, sudo apt disk upgrade. Kita ketikkan di sini sudo apt disk upgrade. Oke, kita klik enter. Nah, ini seperti tadi, ini melakukan pembaruan secara menyeluruh teman-teman, dari semua paket yang terinstall dalam sistem kita. Oke, jadi mungkin prosesnya agak cukup lama. Nah, sudah selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, terlebih dahulu kita clear dulu. Kita clear dulu supaya tidak terlalu banyak di terminalnya tulisannya. Oke, kita clear. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu terkait pencarian paket. Nah, jadi terkait pencarian paket ini, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita dapat mencari paket yang sesuai dengan nama atau deskripsi dengan menggunakan perintah search. Nah, misal kita akan cari neofetch, sama ya teman-teman kayak tadi, kita mau cari neofetch, jadi apt search neofetch. Oke, apt search neofetch, enter. Nah, ditemukan teman-teman. Di sini terdapat keterangannya neofetch Jimmy no installed. Artinya untuk paket yang kita cari itu sudah terinstall dalam sistem kita. Oke, seperti itu teman-teman. Kita clear untuk lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya itu ada mengenai menghapus paket. Nah, sudo apt remove nama paket. Nah, coba kita akan remove paket yang telah kita install tadi. Nah, untuk remove-nya ada dua cara, bisa pakai remove atau bisa pakai purge. Nah, kita akan gunakan yang remove aja ya, teman-teman. Nah, oke. Atau purge itu bedanya antara remove purge, teman-teman bisa baca di sini. Purge juga menghapus konfigurasi paket. Jadi purge itu lebih mendalam dalam penghapusannya. Oke, mungkin kita bisa pakai purge. Sudo purge sudo purge, sorry belum saya buka, sudo apt purge, sudo apt purge, apt purge neofetch. Oke, ini proses menginstallnya atau removingnya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita ketikkan lagi new fetch, sudah tidak ada teman-teman, karena sudah terhapus untuk new fetch-nya. Seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya mengenai menampilkan informasi paket. Oke, menampilkan informasi paket. Nah, caranya yaitu dengan cara apt show nama paket. Oke, kita implementasikan lagi untuk new fetch ya teman-teman. Sudo, tidak pakai sudo, tidak apa, apt info show, apt show nama paket, apt show nama paketnya new fetch. Oke, ini terdapat aplikasi informasi mengenai neofetch itu, package neofetch. Ini versi terbarunya ini, prioritanya ini, dan teman-teman bisa baca sendiri di layar mengenai informasi lengkap untuk aplikasi neofetch-nya. Oke, lanjut. Kita clear dulu. Selanjutnya itu mengenai menampilkan riwayat instalasi. Nah, nanti dulu, yang 8 dulu, menampilkan paket yang terinstall. Sudo, tidak memakai sudo. Ini untuk melihat daftar paket yang kita install sebelumnya.
Jadi apt list installed. Oke, apt list installed. Ketikkan apt list minnya satu kali saja, dua kali min installed. Oke. Nah, banyak sekali teman-teman yang sudah pernah diinstal secara otomatis waktu pada saat penginstalan Ubuntu, ataupun yang saya install secara manual. Ini ada banyak banget teman-teman. Kamu bisa lihat sendiri. Oke, mungkin kita lanjut saja ke selanjutnya. Mengenai perintah selanjutnya itu ada perintah menampilkan riwayat instalasi. Nah, oke, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetikkan apt history list. Oke, apt history list. Kita langsung coba saja apt history list. Apt history list. Oke. History. Oke, ada yang salah teman-teman. Saya salah ketik di bagian history, apt history list. Ini apt history list. History. Oke. Oke, terjadi error sedikit, supaya kita perbaiki. Untuk melepaskan, kita gunakan sudo. Juga sudo, coba kita gunakan oke, mungkin ada perbedaan di terdapat perbedaan untuk kata-kata yang telah diupdate. Untuk melakukan pengecekan history list, nanti kita akan follow up kembali. Mungkin kita bisa lanjut terlebih dahulu ke selanjutnya, yaitu terkait kita kesini dulu. Kita akan lakukan terkait manajemen paket. Nah, kita akan lakukan untuk selanjutnya, yaitu mengenai menambah repositori eksternal. Nah, jadi ketika kita ingin menginstal paket dari repositori eksternal, seperti yang teman-teman lihat di layar, kita perlu menambahkan repository tersebut ke daftar sumber apt, yang biasanya dilakukan dengan mengedit file etc apt source.list atau membuat file list di dalam direktori etc apt source list d. Nah, seperti itu teman-teman, untuk menambahkan repository eksternal secara manual langsung ke foldernya. Nah, selanjutnya, untuk perintah selanjutnya yaitu mengenai auto remove, di mana perintah ini akan menghapus paket yang tidak lagi dibutuhkan oleh paket-paket lain di sistem kita. Oke, langsung saja kita lakukan sudo apt auto remove. Sudo, kita close dulu. Sudo apt auto remove. Oke. Nah, dilakukan proses pengecekan yang kemudian nanti menghapus beberapa package yang sudah tidak diperlukan oleh sistem, teman-teman. Nah, sudah selesai, kita clear. Oke, lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai pemblokiran paket. Nah, jadi semisal kita ingin beberapa paket itu yang tidak boleh terinstall atau terpasang, terunduh di sistem kita, kita bisa memblokir paket dengan sudo apt mark hold nama paketnya. Sudo apt mark, kita ketikkan sudo apt mark sudo apt mark, kemudian diikuti dengan sudo apt mark hold nama paket, hold nama paketnya misal neofetch ya. Oke, neofetch set and hold. Jadi ketika kita ingin install sudo apt install neofetch Oke, seperti itu teman-teman. Sudah terblokir untuk paket instalasinya. Nah, selanjutnya kita ingin membuka blokir paketannya dengan cara unhold. Nah, tadi kan hold, sekarang unhold. Nah, jadi caranya seperti ini untuk membuka blokir paketnya. Nah, ini menjadi unhold.
ataupun hold. Oke, enter. Nah, cancel hold on new fetch. Oke, clear. Jadi seperti itu teman-teman untuk manajemen paket dalam sistem operasi Ubuntu. Nah, kembali tampilkan lagi. Nah, jadi itu untuk manajemen paketnya. Oke, selanjutnya kita akan coba mengenai instalasi perangkat lunak menggunakan Ubuntu desktop ini. Nah, sebelumnya tadi kan sudah kita demonstrasi untuk penginstalan NeoFetch. Mungkin nanti terkait ini kita demokan kembali. Nanti kita akan menginstal link. Kita scroll dulu ke bawah. Kita akan menginstal ng. Nah, caranya seperti yang teman-teman lihat, ini ada beberapa tahapan. Tahapannya unduh situs resmi dari Ning-nya sendiri. Coba kita cek Ning download. Ning download. For Ubuntu. Oke. Nah, untuk resminya itu di mana resminya? Oke, mungkin bisa langsung aja sebelumnya kita ketikkan. Jadi kita langsung saja ketikkan teman-teman. Aduh, sorry. Ada yang tertutup. Kita ketikkan di sini widget http .org/download .1.21.1.21.tar.gz. Oke, langsung coba kita tes. Nah, ini ada proses pengunduhan terlebih dahulu teman-teman. Proses pengunduhan Ning-nya. Nah, sudah selesai. Jadi itu untuk proses pengunduhannya. Kemudian kita selanjutnya yaitu untuk proses ekstrak kode sumber yang telah diunduh dengan cara tar zxvf ning versinya tar.gz. Oke, coba kita langsung saja praktikkan seperti yang tadi telah dilihat bersama-sama. Untuk caranya yaitu dengan cara tar, kita ketikkan tar dash zx vf ning dash 1.21.1.tar.gz. Oke, enter. Oke, proses ekstraksinya setelah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kita diperlukan untuk masuk ke bagian sini teman-teman. Saya pindahkan dulu. Jadi kita diminta untuk masuk ke CD, change directory ning 121. Oke, kita langsung CD aja, CD ning. CD ning. CD ning dash 1. D1.21.1. Oke, enter. Nah, sudah. Kemudian kita coba cek dulu ls. Nah, ada tuh untuk file-filenya. Oke, kita clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengkonfigurasi. Perintah ini akan memeriksa ketergantungan dan konfigurasi proyek yang akan dilakukan eksekusi. Oke, dengan caranya yaitu dengan cara /configure. Oke, coba kita cek. Kita
Kita ini coba ls dulu untuk melihat apakah ada configure ada. Oke, jadi langsung saja configure configure. Oke, enter. Oke, ini keterangannya, checking for iOS-nya, kita cek configure-nya, error C compiler is not found. Jadi untuk C compilernya di dalam sistem kita belum ditemukan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut aja terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu untuk kompilasi nya kita langsung make. Oke, kita lakukan make Summit sudah apt install make. Oke, sepertinya saya belum menginstal make kompilasi make. Oke, sebelumnya berarti kita harus install terlebih dahulu make sudo apt install make. Oke, ini. Oh, salah ketik. Install. Oke, lakukan pengecekan dan penginstalan untuk make-nya. Oke. Langsung kita jalankan ke make. Nah, Nuro to target need by default stop. Oke. Terjadi sedikit bingung di sini. Kemudian opsional ya, kompilasinya kan udah tuh, udah compile kompilasi dengan cara make tadi. Nah, kemudian untuk instalasi ke sistemnya kita bisa gunakan sudo make install. Sudo ini kita kembalikan dulu ke cd slash cd. Nah, oke, kita lakukan install. Kita akan melakukan mengenai sudo make install. Kita akan melakukan instalasi sudo make install. Ada yang salah, sorry. Oke. Nodal to target install. Oh, berarti kita harus ke directory ini dulu teman-teman. Nah, sini dulu. Sorry. Tadi cara ke CD nya itu change directory cleaning. Tidak ada. Oke, seperti itu teman-teman untuk cara instalasinya. Sebentar. Proses. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian terkait penjelasan mengenai manajemen paket dan perangkat lunak pada Ubuntu, khususnya yaitu Ubuntu desktop. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.